Selamat sore Miss, perkenalkan nama saya Mira. Hari ini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat mengenai analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, sosial, dan buatan. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam sendiri meliputi interaksi semua spesies hidup seperti iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Di sini kaitannya dengan analisis dampak lingkungan adalah dampak dari adanya kemajuan zaman, industri dan teknologi menjadikan alam semakin tidak terkontrol untuk dieksploitasi. Maka dari itu berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah demi menjaga alam supaya tetap berkesinambungan untuk kehidupan kita selanjutnya. Di dalam ajaran yang diyakini umat Hindu bahwa ada Trihita Karana, adanya 3 hal dalam keharmonisan. Yang pertama, keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga yaitu menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Nah, oleh karena itu pentingnya menjaga lingkungan alam dengan baik supaya nantinya berdampak baik pula dengan kehidupan kita sekarang dan berkelanjutan nantinya. Yang kedua yaitu sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Di sini kaitannya dengan analisis dampak lingkungan, yaitu lingkungan sosial mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu jika lingkungan sosial kita baik, maka akan tercermin baik pula dan berdampak positif untuk diri kita dan sebaliknya. Maka dari itu pentingnya mempelajari dan memahami kehidupan sosial di masyarakat, orang terdekat ataupun yang kita temui sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik itu teknologi yang sederhana maupun modern untuk kebutuhan hidup. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa lingkungan buatan merupakan buatan manusia. Jadi perbuatan inilah yang akan menimbulkan dampak positif atau negatif yang diberikan. Contohnya seperti dalam pembuatan wahana permainan, infrastruktur jalan, mal ataupun pembangunan megah lainnya. Selanjutnya dikaitkan dengan pariwisata, yaitu dari analisis dampak lingkungan yang dibagi menjadi 3, yaitu alam, sosial, dan buatan menjadi pemicu dalam keadaan pada pariwisata dan sebaliknya. Contohnya pariwisata yang baik memikirkan perencanaan pengelolaan yang baik pula untuk kehidupan masyarakat dan lingkungan alam dengan memikirkan berbagai aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Pariwisata bisa dikaitkan dengan berbagai teori. Salah satunya adalah dari 3 teori yang saya buat dalam mind mapping, yaitu teori Maslow dengan teorinya yaitu hierarchy of need, di mana teori ini memiliki pengaruh terhadap kebutuhan kehidupan manusia dan kaitannya dengan pariwisata, yaitu dengan 5 jenis kebutuhan yang disebutkan bahwa wisatawan membutuhkan fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri pada setiap datang ke destinasi wisata ataupun berkunjung ke suatu tempat atau negara. Selanjutnya Sustainable Development Goals atau disebut juga SDGs. Pada tanggal 25 September 2015 bertepat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal sebagai PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesempatan pembangunan global dengan 17 tujuan global, di mana kaitannya dengan pariwisata, yaitu SDGs
sangat berperan penting untuk kehidupan wisata yang berkelanjutan. Dari berbagai kemajuan wisata dan pembangunan di mana-mana, maka SDGs dapat menjaga untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunannya inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua yaitu teori Butler. Teori ini sangat berperan penting untuk memposisikan objek atau destinasi wisata berada di tahap mana. Adapun tahap tersebut yaitu tahap eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnan, atau tahap peremajaan dan penurunan. Dengan teori ini, destinasi wisata dapat diukur tempatnya baru, ramai atau sepi. Bisa dikatakan tempat yang dikunjungi wisatawan masih ada di tahap stagnan atau tidak adanya inovasi terhadap perubahan pembangunan atau pengelolaan yang signifikan. Dari semua yang dibahas bahwa terdapat pula dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia, baik dari segi kegiatan wisata yang dilakukan dan dalam kehidupan sehari-hari. Saran dan kesimpulannya adalah manusia memiliki kebutuhan yang sangat tinggi. Kemajuan teknologi dan industri semakin berkembang dan semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan supaya lingkungan tidak dieksploitasi berlebihan. Maka dari itu, perlu penerapan kebijakan-kebijakan yang relevan dan baik dalam proses pembangunan untuk kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.